Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Pada hari ini kami mau merenungkan lagi bagian dari firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, menjadi fondasi bagi kami untuk kami berpijak di tengah-tengah dunia yang selalu bergoncang, untuk kami memiliki arah agar kami tidak tersesat dan keluar dari apa yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, pimpinlah kami, sertailah kami. Kiranya Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di dalam dan melalui hidup kami, memberikan kepada kami pencerahan, mengerti akan kehendak-Mu, dan memahami apa yang sudah Engkau berikan itu. Dan kiranya Roh Kudus dengan kuat kuasanya memberikan kepada kami kekuatan agar kami dapat menjadi pelaku firman dan kami menjadi saluran berkat. Orang-orang di sekitar kami melihat Kristus berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Berkati sertai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Kristus, topik yang kita ingin tekankan adalah mengajar dalam konteks tanggung jawab orang tua untuk kita bisa melakukan pengajaran kepada anak-anak kita. Pada hari yang lalu kita sudah mendengarkan renungan dari Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Kita tahu dan kita bersyukur dari perenungan firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang hayat hidup kita. Kita mengerti bahwa firman Tuhan itu perlu dan penting sebagai fondasi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita sekalian. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Musa seorang nabi yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Israel diperbudak kurang lebih 400 tahun. Dan mereka mengeluh, berkesah kepada Tuhan Allah. Karena Israel menyadari bahwa mereka seharusnya tidak pada posisi diperbudak, tidak pada posisi ada di Mesir, tetapi ada di tanah perjanjian sebagai orang merdeka yang diberikan janji Tuhan, madu, susu, dan keturunan yang limpah. Tentulah itu diingat oleh mereka. Mereka mengingat itu
karena dari satu generasi ke generasi selama kurang lebih 400 tahun mereka mendapatkan kisah-kisah bagaimana Tuhan memanggil Abraham, mengatakan segala janjinya, dan meneruskannya kepada Ishak dan sampai ke Yakub. Dan tentulah kisah-kisah itu menjadi ingatan bagi mereka. Tetapi juga dorongan untuk mereka mau keluar dari Mesir. Tuhan memanggil dan mengutus Musa dan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir itu. Sepanjang 40 tahun di padang gurun, orang-orang Israel belajar firman Tuhan yang sudah diberikan Tuhan di atas gunung Sinai kepada Musa untuk Musa mengajarkannya. Tentulah kita tahu bahwa ternyata hampir semua orang-orang Israel yang dewasa dari Mesir yang keluar itu ternyata mati di dalam padang gurun. Tetapi orang-orang yang dilahirkan di padang gurun, anak-anak Israel, keturunan Israel, khususnya mereka juga anak-anak kecil yang dari Mesir, dipelihara Tuhan. Dan pada akhir menjelang menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, orang Israel kembali diingatkan lagi. Diingatkan akan siapa Tuhan dan dijelaskan tentang pengajaran-pengajaran yang perlu dan penting diketahui. Seperti yang kita baca, kita menemukan setidaknya 3 hal yang penting dari kata sema. Dengarlah, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, simaklah, masukkan dalam hati, dengarlah hai Israel. Pernyataan perkataan Musa ini untuk generasi kedua. Untuk mereka yang lahir dan dibesarkan di padang gurun. Kira-kira umur mereka antara 40 tahunan. Ada yang sudah berkeluarga dan ada yang mungkin sudah memiliki cucu. Namun yang mendengarkan perintah, Sema, hai Israel, adalah seluruh orang Israel. Dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, dan juga orang tua. Mengapa perlu mendengarkan ini? Karena memang nantinya di tanah perjanjian, tanah Kanaan, terlalu banyak gangguan, godaan, cobaan. Ada banyak orang yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Itu sebabnya Musa sebagai pemimpin rohani, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan Allah, membawakan berita baik ini, memberikan satu ingatan lagi, Shema. Apa yang perlu ditekankan di sana? Pertama, mengenal Allah yang esa. Pengenalan akan Allah yang benar. Allah yang menyatakan dirinya, bukan saja menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui hati nurani manusia, tetapi lebih lagi Allah yang menyatakan dirinya melalui firman. Allah sendiri yang menyatakan namanya. I am who I am. Yahweh. Memperkenalkan bahwa Allah adalah Allah yang maha tinggi, tetapi sekaligus Allah adalah Allah yang maha adil. Ini adalah suatu pernyataan iman yang berbeda dengan dewa-dewa yang ada di Mesir dan juga dewa-dewa yang mungkin dijumpai nanti di tanah Kanaan. Mereka harus membedakannya. Yang disembah oleh orang Israel itu bukan yang disembah orang Mesir, bukan yang disembah orang Kanaan, tetapi adalah yang sungguh-sungguh Allah yang sejati, yang menyatakan diri, yang memberikan janji. Yang pertama janji keturunan, yang kedua janji kesejahteraan. Dan ini yang harus dipegang. Berpautlah kepada Tuhan Allah. Tetapi faktanya orang Israel setelah masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua selama 40 tahun mereka bisa menguasai dan menduduki wilayah yang ada di tanah Kanaan. Namun setelah Yosua meninggal dan kita lihat masa hakim-hakim kurang lebih 410 tahun. Kira-kira ada 12 sampai 13 hakim yang memimpin orang Israel. Anak-anak Israel ternyata membelokkan hatinya bukan kepada Yahweh. Menyembah berhala, melakukan pernikahan yang tidak sepadan,
melakukan kejahatan. Berulang kali Tuhan menyatakan penghukuman, berulang kali mereka bertobat, berulang kali Tuhan melepaskan mereka. Selama 410 tahun. Antara 400 tahun diperbudak di Mesir, dan di Kanaan mereka tetap melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan setelah orang Israel menjadi sebuah bangsa, negara, kerajaan Israel. Setelah Daud, setelah Salomo, lalu terpecah menjadi dua, utara dan selatan, ternyata banyak raja-raja Israel yang menyembah Baal, menyembah dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat kontraproduktif dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Shema, oh Israel, dengarlah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi faktanya tidak demikian. Ibu, bapak, saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan kita tahu akhirnya kerajaan Israel Utara tidak lagi berdiri tegak. Kerajaan Israel Selatan, semuanya penduduknya di Yerusalem dibuang ke Babel. Dan sampai saat ini kerajaan Israel sudah tidak ada lagi. Barulah abad ke-19 berdirilah sebuah negara Israel. Ibu bapak yang kekasih di dalam Kristus, poin yang penting dari kita adalah bukan hanya kita tahu dan mengenal siapa Allah yang kita sembah, yang berbeda dengan sesembahan agama dan kepercayaan lain, karena memang satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, dan ketiganya yang esa itu hanya ada dijelaskan di dalam Alkitab. Dan ini harus dipegang penuh. Dan kita diminta oleh Tuhan melalui Musa, Shema, dengarlah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuhnya sedalam-dalamnya. Mengasihi itu tidak mudah. Itulah sebabnya kita mampu bisa mengasihi kalau sekarang kita mengatakan, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Yang pernah saya ingat ada sebuah lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Kita bisa melantunkan kata-kata yang indah dengan lirik yang baik, tetapi mengasihi Tuhan Allah itu tidak semudah yang kita katakan dan kita lakukan. Dan kita harus menyadari bahwa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, tetapi yang mana kita harus tunduk berlutut, dengan cara apa atau dengan pembuktian apa kita mengasihi Tuhan Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saya bacakan untuk ibu bapak sekalian, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 dan ke-10 demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, dan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dua kata yang penting yang dipautkan dengan kasih. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Yang kedua adalah menuruti perintah Tuhan. Inilah yang perlu kita tekankan kepada diri kita, kepada anak cucu kita, keluarga kita. Dengarlah hai Israel, kasihlah Tuhan Allahmu. Apa yang pertama yang menjadi syaratnya kata Tuhan Yesus tadi, tinggallah di dalam aku. Berada di dalam Kristus. Yang kedua, kita turuti perintah Tuhan. Karena Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih ini perlu kita terus-menerus renungkan, pikirkan, rasakan. Kasih itu atribut Allah yang menggambarkan keberadaan Allah. Allah itu kasih, sepenuhnya kasih. Kasih bukan murahan. Kasih itu benar-benar melimpah memenuhi. Seperti yang kita ketahui dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau kita mau menggambarkan kasih Allah, berarti kita harus menggambarkan
kerelaan dia menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita. Nah, apa yang menjadi respon kita? Yaitu taat kepada Tuhan. Faktanya, orang Israel ada banyak sekali melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ada banyak yang dikerjakan yang tidak menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tidak hormat, tidak taat, melakukan hal yang buruk, menduakan Tuhan, bahkan menyatukan antara Baal dan Yahweh di bait Allah, dan itu sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan Allah. Ini yang harus kita dengarkan. Bagian yang ketiga adalah tanggung jawab kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya, membicarakannya, baik dimanapun berada. Di rumah, perjalanan, di tempat istirahatmu, mengikatnya di tangan atau menaruhnya di dahi, bahkan meletakkannya di pintu rumah. Ini bukan berarti seperti ini, Ibu Bapak ya. Lalu kita tulis di sini ayat firman Tuhan, gitu ya. Ya, orang Israel menaruh di sini memang ada ikatan di sini, kitab kecil, lalu diikatkan supaya mereka ingat begitu. Kita tidak melakukan seperti itu, atau kita merasa diri cukup rohani, lalu kita taruh di sini atau taruh di baju kita tulis segala firman bermanfaat untuk mengajar dan sebagainya. Atau di depan rumah kita, pintu rumah kita taruh ayat-ayat firman Tuhan. Sesungguhnya maksud daripada apa yang diperintahkan oleh Musa kepada orang Israel, termasuk untuk kita adalah mengajarkannya. Literal, mengajarkannya, membimbingnya, mengarahkannya. Sebelum kita mengajarkan, tentu kita perlu belajar. Belajar firman Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang tidak belajar sesuatu bidang ilmu pengetahuan, tetapi dia mau mencoba mengajarkan. Itu berarti apa yang diajarkannya pertama tidak valid. Yang kedua omong kosong. Yang ketiga asumsi. Yang keempat hanya cerita dongeng. Janganlah kita mengajarkan firman Tuhan kita sendiri tidak melakukannya. Kita tidak mendalaminya. Kalau saya mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, maka harus sungguh-sungguh, bukan hanya mulut saya, bukan hanya pikiran saya, bukan hanya hati saya, tapi juga seluruh perilaku saya, tindakan saya mengasihi Tuhan. Maka di sini Musa selalu mengingatkan, ajarkanlah mereka. Ajarkan mereka untuk taat, untuk setia, ditanamkan di dalam hati, supaya setiap interaksi yang terjadi, setiap relasi antar individu di dalam keluarga atau komunitas di dalam keluarga betul-betul menjelaskan tentang firman. Puji Tuhan kalau kami di rumah ada persekutuan untuk bisa mempelajari firman Tuhan. Tetapi kita harus menyadari, kalaupun kita membaca firman Tuhan, kemudian kita mempelajarinya, kita tahu tidak mudah untuk menjadi pelaku firman. Ada gap antara yang kita tahu, yang kita mengerti, dan yang kita lakukan. Mengapa ada gap ini? Yang pertama, kesalahan di dalam memahami firman Tuhan. Misalnya, ada perintah Tuhan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya secara literal ia akan sulit untuk menerapkan. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Sebenarnya kita mesti mendalami teksnya dan memahami konteksnya. Ada juga yang secara literal, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan lemak, tidak boleh makan hewan yang sudah mati. Kalau kita secara literal memahaminya, tentulah akan ada kesulitan bagi kita untuk bisa menerapkannya. Bahkan kita berkali-kali bisa berargumentasi kalau kita tidak memiliki pengertian yang komprehensif. Yang kedua, apa yang menjadi gap-nya? Karena kita tidak mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita selalu punya asumsi, tidak mungkinlah, mana bisa seperti itu. Masakan hanya berdoa saja orang lain bisa diubah hatinya. Masakan dengan kita mengampuni orang lain, orang itu akan berubah. Masakan dengan kita belajar banyak hal, kita akan menjadi saluran berkat. Masakan kalau kita mau membagi apa yang kita berikan, lalu orang lain mendapatkan berkat. Lama-lama orang itu melihat dan mempertanyakan siapakah di balik hidupmu.
Kita menjelat, masa kan bisa-bisa terjadi seperti itu? Nah, ini terjadi karena kita berasumsi. Jadi kita melihat firman Tuhan ini tidak relevan lagi dengan hidup kita. Tidak lagi cocok dengan zaman kita. Ini kuno, ini zaman lalu, ini zamannya orang-orang leluhur lah. Untuk kita, no, tidak begini. Yang kita perlukan adalah bagaimana menjual barang, produksi yang baik, uang yang cukup. Nah ini nih, teknik-teknik yang seperti itu yang saya perlu. Bagaimana beternak yang baik, bagaimana memang itu perlu, tetapi hal firman Tuhan itu bicara tentang tuntunan hidup. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan kita itu dapat bisa diarahkan oleh firman Tuhan menjadi arah yang benar, yang tepat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kekasih yang dalam Kristus, ini gap yang kedua, karena kita tidak mau berasumsi. Gap yang ketiga adalah karena kita kecewa. Apa yang kita harapkan, kita doakan, ternyata tidak seperti itu terjadi dalam hidup kita. Ternyata ada pergeseran dan perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Aku minta supaya Tuhan memberkati keluargaku. Tidak sakit, sehat selalu, penuh dengan kesuksesan. Faktanya, penderitaan, kesusahan, sudahlah. Aku berharap pendetaku, pasturku, rohaniawan di gerejaku, para penatua di tempatku, para majelis, itu orang yang menjadi contoh untuk saya ikuti. Ternyata ada juga melencengnya mereka. Aku kecewa. Kenapa? Karena kita ingin melihat yang menjadikan firman itu contoh. Tetapi faktanya kita kecewa karena kita bergantung pada contoh manusia. Kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna melakukan hukum Taurat, tidak ada satu orang pun yang sempurna menjalankan kehendak Tuhan, semua dalam proses pengudusan oleh Roh Kudus melalui firman. Yang keempat, mengapa kita melihat firman ini tidak relevan? Karena ada banyak ayat-ayat yang kita tidak mengerti. Karena tidak mengerti, ya sudahlah, kita lewatkan. Apalagi kalau kita membaca kitab Imamat. Ukuran 12 hasta, 10 hasta, tinggi 7 hasta. Itu maksudnya apa? Penjelasannya apa? Wah, susah sekali mengkalkulasinya. Ini kitab nggak cocok. Nggak perlu dan tidak penting bagiku. Kenapa? Lihat, ayat ini tuh apa ya kebaca? Skip. Lalu dilewati. Ibu Bapak yang kekasih, inilah yang menjadi gap antara apa yang saya tahu dengan apa yang saya mengerti dan kemudian apa yang saya lakukan. Akhirnya, apa yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dan untuk kita oleh Musa diingatkan, dengarlah hai Israel. Berikutnya bagaimana kita sebagai orang tua? Tentu kita semua sudah pernah mengalami menjadi anak dan masih ada orang tuanya. Puji Tuhan. Kalau ayah ibu mertua saya sudah terlebih dahulu mendahului kami berada di dalam tempatnya di surga. Kita bersyukur kalau masih ada orang tua kita boleh ingat kebaikannya, ingat kemurahan hatinya, ingat apa yang diajarkannya. Kita bersyukur kalau kita masih ada kesempatan selagi masih hidup orang tua kita boleh melayani dia. Nah, sekarang kita yang diberikan tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Mendidik anak-anak kita. Membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberikan contoh. Mereka membutuhkan contoh. Dan contoh yang mereka lihat, mereka dengar, itu yang perlu supaya iman mereka bertumbuh, berakar, berbuah. Sayang sekali kalau ada momen-momen yang penting di dalam kehidupan keluarga kita tidak manfaatkan. Sayang sekali. Kita bisa tahu setelah sudah lewat 20 tahun, 30 tahun baru sadar, anakku sudah besar. Dulu masih di ranjang kotak itu, tempat bayi, masih saya gendong, masih bisa saya mandikan, masih bisa saya pakai. Sekarang sudah jauh. Jauh dari komunikasi, jauh dari hubungan dengan Tuhan, tidak mau beribadah bersama, tidak mau bersekutu bersama. Betapa sedihnya kehidupan rohani orang-orang Kristen seperti itu. Zaman sekarang, saat pandemi ini, di rumah menjadi ujian. Terbukti ada banyak konflik terjadi selama kurang lebih 10 bulan ini dalam rumah. Suami, istri, dan anak. Bagaimana anak-anak melihat
ayahnya dan ibunya berkelahi, bagaimana anak-anak kakak adiknya konflik dan tidak selesai. Padahal tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas di luar rumah, dan di rumah terus. Betapa tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Bukankah ini kesedihan yang luar biasa? Ibu bapak yang kekasih di dalam Kristus, tanggung jawab kita menyampaikan firman, mengajarkan dengan benar, dan menjelaskan dengan tepat. Jadi ini bukan tanggung jawab institusi gereja kita, para rohaniawan kita. Semua yang ada di dalam rumah, itulah bekal anak untuk di kampus dan di gereja. Di gereja hanya 2 jam, di kampus hanya beberapa semester saja. Tapi di rumah dari mulai kecil. Mari kita bawa anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, adik-adik kita, siapapun yang ada serumah dengan kita. Untuk mengasihi Tuhan Allah dengan menaati firman. Saling mengajarkan, saling memberi bimbingan, saling memberi nasihat. Sehingga ada damai, sejahtera, sukacita di dalam rumah kita. Dengan demikian, keluarga sebagai lembaga penting, institusi terpenting dalam masyarakat itu berdampak. Maka terjadilah transformasi society. Bagaimana bisa terjadi transformasi dalam masyarakat, dalam bangsa? Mulai dari keluarga. Kalau keluarganya hancur, tidak mungkin masyarakat bisa beradab dan diubah. Kalau keluarganya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sulit dididik di kampus, sulit dididik di gereja. Kalau dia di dalam rumahnya itu sehat, sehat dalam relasi, sehat di dalam pengajaran, maka sangat mudah diajarkan di kampus segala pengetahuan, sangat mudah diajarkan kebenaran oleh hamba-hamba Tuhan di gereja. Inilah pesan Tuhan untuk kita. Mari kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan firman, dan itulah membuktikan kita mengasihi. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk semua kebenaran ini. Kita meminta belas kasihan Tuhan. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami diingatkan lagi, bukan saja mengenal Tuhan kami yang benar, yang satu-satunya. Bukan saja kami belajar untuk mengasihi-Mu, mengerti kehendak-Mu, tetapi kami dituntun dan dituntut untuk bertanggung jawab, mengajarkan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar tidak hanya sekedar kami tahu dan mengerti, tapi kami tidak mau melakukannya. Mohon beri kami kekuatan, kuasa untuk menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.